Soal sanksi-sanksi ini. Jadi kata orang Karo, ulang kam sanksi. Deddy Mulyadi pasti jadi. Ganjar Pranowo pasti jadi juga. Jangan sanksi. Jangan sanksi. Tetap berjuang teman-teman. Iya. Seperti apapun, sekecil apapun peran yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Soal nanti yang kuasa berkehendak di atas dua figur ini, ya itu yang penting ikhtiar kita sudah dilaksanakan. Iya, kalau soal siapa yang nanti menjadi presiden, ya memang itu udah domainnya Tuhan, beda lagi domainnya yang Maha Kuasa, beda, domain kita beda, domain kita lu berikhtiar. Sampurasun. Selamat datang kembali di channel Satrio Wusido Library, channel orang baik-baik. Nah, hari ini di hari Sabtu ini kita mau ngobrol tentang berita terakhir ini yang agak menarik juga nih soal pencapresan ini, isu capres ini, khususnya tentang Ganjar Pranowo dan beberapa dukungan yang muncul dari relawan, baik itu yang sudah terstrukturalisasi dalam bentuk relawan maupun migrasi dari relawan Jokowi yang dulu sudah eksis menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Dan ternyata pernyataan-pernyataan ini seolah-olah membuat gerah pemilik kader Ganjar Pranowo. Cuman nih sekarang ini apakah ini sesuatu yang serius atau memang ini ya bagian dari strategi juga gitu. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya tanpa sengaja nih berpakai baju merah. Bukan berarti ada tujuan ke arah sana soal Ganjar, soal PDIP dan lain-lain. Hanya kebetulan saja nih ngomongnya. Saja ya. Ya, memang menarik ya yang berita terakhir bahwa ada ancaman berupa sanksi, walaupun belum secara spesifik apa saja sanksi yang akan dikenakan kepada kader, ataupun lebih spesifik lagi kita katakan Bapak Ganjar Pranowo apabila kemudian saat ini dia sebenarnya mungkin dari sisi pribadinya belum juga ingin mencalonkan diri sebagai capres 2024, tapi kan ini lagi-lagi adalah keinginan dari arus bawah gitu, dari grassroots gitu kan, dari teman-teman yang membangun solidaritas, membangun forum dan sebagainya, yang mungkin punya keresahan terhadap kondisi bangsa Indonesia, ya kemudian menyalurkan lewat hal yang seperti ini gitu kan. Bagi saya sih sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Hal-hal seperti ini harusnya di negara yang demokratis seperti kita ini, hal seperti itu ya difasilitasi dengan baik gitu kan, diberi ruang sebaik mungkin agar demokratisasi kita ini itu berjalan dengan sehat gitu loh. Dan yang kedua juga jangan buru-buru untuk bicara soal sanksi, jangan buru-buru untuk bicara soal memberikan semacam punishment ya kepada kader, karena ini kalau dianalisa bisa saja nanti berdampak kepada partai itu sendiri. Gitu. Dan juga ketika partai ini sendiri kemudian nanti berdampak dalam hal memberikan punishment kepada, ya orang bilang bahwa Ganjar adalah salah satu kader terbaik PDIP gitu kan. Ini di 2024 ya bisa jadi satu celah dikatakan, ataupun satu bisa nanti ada kemungkinan diprediksi ya penurunan grafik daripada pemilih, ya kan, kepercayaan pemilih kepada PDIP, partai ya, kepada PDIP khususnya begitu. Memang sih agak aneh ya, menurut saya itu anehnya itu begini ya. Saya menyetir informasi di media massa lah ya, khususnya di media online, bahwa PDIP melalui Sekjen Hasto Kristianto menyatakan bahwa akan mempersiapkan sanksi
untuk kader yang mencalonkan maupun dicalonkan. Ya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari pernyataan ini apa? Saya masih memiliki dua interpretasi. Interpretasi artinya begini. Kalau yang dimaksud itu akan memberikan saksi sebagai kader yang mencalonkan, artinya si kader ini telah melangkahi mekanisme partai yang selama ini mereka sampaikan bahwa kewenangan itu ada di Ketum Megawati Soekarno Putri itu. Nah, itu mencalonkan, artinya inisiatif itu si kader atau dicalonkan. Nah, dicalonkan berarti kan pengertiannya ini dicalonkan oleh siapa? Spesifik, karena saya baca beberapa media nggak spesifik dicalonkan oleh orang luar. Iya. Kalau misalkan dicalonkan oleh beberapa kader, ya berarti kadernya melanggar aturan main di partainya. Iya. Tapi kalau dicalonkan oleh yang kedua, interpretasi kedua, kalau dicalonkan oleh relawan-relawan yang non partisan, artinya memang dia konstituen PDIP, tapi dia tidak anggota partai. Menurut saya itu nggak ada jalannya untuk memberikan sanksi. Kalau misalkan ya mereka yang paling paham ya mekanisme partainya. Tapi pengertian mencalonkan kan inisiatif itu si kader, ya kan? Walaupun dalam arti mencalonkan kan belum ada dibuka KPU pencalonan. Nah, terus yang kedua tadi dicalonkan. Kalau misalkan ada DPC berkumpul nih, misalkan DPC di Jawa Tengah rame-rame menyatakan mendeklarasikan diri mencalonkan misalkan Ganjar, ya itu melanggar. Dan itu ya wajib diberi sanksi dalam mekanisme disiplin partai mereka. Tapi kalau ada misalkan yang seperti ya katakanlah saya sendiri bukan kader partai, bukan pemilik kartu keanggotaan partai, artinya masyarakat awam biasa seperti relawan-relawan pada umumnya misalkan, itu kan kalau ini yang dipersoalkan gara-gara ini diberi sanksi, menurut saya itu partai salah. Ya memang sebenarnya dengan adanya suara dari arus bawah seperti ini, itu kalau mau kita lihat secara positif, ini menguntungkan partai. Menguntungkan partai gitu mestinya. Kan? Partai bisa mengukur sekuat mana atau sejauh mana saat ini kepercayaan yang masih diberikan rakyat kepada PDIP, khususnya melewati Ganjar Pranowo gitu kan. Dan dari sini sebenarnya ya PDIP akan punya ukuran-ukuran yang bahkan bisa dibilang lebih rigid untuk melihat sejauh mana misalnya kalau di 2024 nanti itu kader yang akan bisa dimunculkan sebagai capres dari internal mereka gitu kan, dan bisa diukur misalnya siapakah yang bisa maju. Misalnya saat ini ada Ganjar, kemudian mungkin di sisi lain ada mungkin Mbak Puan dan juga kader-kader lain gitu, itu bisa diukur lewat hal-hal yang seperti ini. Justru bisa jadi hal positif buat menilai sejauh mana kapasitas seorang kader menjadi calon presiden seperti itu, Bung. Iya sih, cuman itu saya lebih menarik pada apa itunya aja, pada sanksi, kemudian atas dasar apa sanksi itu. Kalau ada dasar mencalonkan, jelas itu pribadinya wajib gitu ya, karena dia masih dalam satu mekanisme partai, ya kan? Atau dicalonkan oleh dideklarasikan lah katakan oleh beberapa struktur partai misalkan, atau beberapa elit partai misalkan. Nah, itu masuk dalam kategori pemberian sanksi, itu sah karena itu masih dalam satu wilayah atau sistem mekanisme partai mereka gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini, apakah sasaran pernyataan ini terhadap relawan-relawan ini, itu maksud saya itu. Kalau misalkan ini disasarannya terhadap relawan-relawan ini, kita membuat kesimpulan lah, berarti kalau udah ada seorang figur di Indonesia ini, katakanlah pejabat publik yang dianggap merakyat, kemudian kita yang masyarakat biasa, bukan masyarakat partai misalkan, menginginkan dia atau menyatakan atau berhimpun untuk membuat sebuah pernyataan dukungan, terus yang kita nyatakan itu dianggap salah, berarti partai politik sendiri dong yang punya hak untuk menentukan ya siapa yang boleh untuk memimpin bangsa ini. Padahal kan kalau prinsipnya kan partai lebih politik eksklusif ya. Kalau dalam prinsipnya kan dalam partai politik itu kan ya alatnya untuk berjalan proses demokrasi atau seharusnya prosedural formalnya proses demokrasi itu kan. Bukan berarti harus mereka sendiri yang menentukan gitu. Nah, itu maksud saya itu harus dirubah karena itu sudah
berjalan beberapa kali pemilu. Karena kita memang pemilu kita yang mulai dari beberapa tahun ke belakang ini kan sudah memilih langsung presiden gitu kan. Artinya ketika memilih langsung memang salah satu yang menjadi pertimbangan adalah figur seperti itu kan. Bukan lagi harus eksklusif dipilih langsung oleh partai. Pokoknya mau nggak mau kau harus pilih si Anu gitu kan, inilah pilihan partai. Tapi nggak bisa seperti itu juga dengan era saat ini gitu kan, karena era saat ini sudah partisipasi masyarakat secara luas, sehingga ya kita juga bisa melihat nih sebenarnya keinginan masyarakat dari bawah ini yang mana kan seperti itu. Kemudian juga yang kedua terkait sanksi ini, saya pikir ini justru malah jadi nggak sehat gitu. Nggak sehat dalam artian begini, bahwa ini kan demokrasi kita saat ini kan sudah haruslah berinteraksi dengan situasi yang masuk ke era digital gitu kan, era digital di mana di dalam era digital ini memang semua orang dari lapisan masyarakat kan bisa berkomentar apa saja seperti itu kan. Jadi bisa saja gitu kan, kalau misalnya dari lembaga survei punya calon A, punya calon B, C dan sebagainya itu dimunculkan sebagai sosok mereka, tapi bisa jadi gitu kan di media sosial gitu kan, di media online ternyata yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri berbeda dengan apa yang diinginkan partai atau apa yang nama-nama yang muncul di lembaga survei tersebut gitu kan. Nah ini nggak bisa ditolak hal seperti ini gitu, dan juga harusnya partai beradaptasi dengan situasi ini. Nah itu dia, makanya saya bilang kalau misalkan partai artinya oke lah saluran atau mekanismenya itu partai, tapi kalau hanya partai yang bisa menentukan, ya berarti kita nggak punya hak apa-apa gitu, cuman kewajiban memilih doang. Nggak ada hak untuk menentukan siapa yang mau kita percayakan untuk memimpin kita. Mestinya kan proses demokratisasinya itu yang dibangun dari situ kan, bahwa ada suara dari bawah yang meminta si A untuk memimpin saya misalkan kan. Tapi bukan berarti lu harus wajib memilih yang kami sediakan, jangan begitu. Jadi kalau logika ini misalkan diterjemahkan dalam kata-kata sanksi itu, ya seolah-olah begitu faktualnya gitu. Ya kurang lebih situasinya sama dengan Golkar saat ini gitu. Golkar juga kan punya sosok kader yang saat ini kalau kita lihat dari media sosial itu. Tapi sebentar loh, Golkar nih, situasi Golkar yang mana nih? Rame-rame di KPK atau yang mana nih? Ya Golkar secara keseluruhan lah gitu ya. Iya kita nanti lah kalau soal nanti masalah yang di KPK itu. Tapi maksud aku adalah di media sosial itu kembali bahwa ada kader yang memang dilihat oleh masyarakat ataupun orang-orang yang memang aktif sebagai penggiat media sosial ini justru kemudian berbeda dari apa yang diinginkan oleh partai. Nah ini ya seperti yang aku sampaikan tadi, bagaimana adaptasi partai terhadap keinginan konstituen seperti itu. Iya. Jadi kalau memang misalnya di Golkar ada Kang Deddy Mulyadi yang saat ini lumayan banyak subscribernya di media sosial, nah itu harus dilihat sebagai satu potensi untuk satu bisa memajukan Golkar secara partai. Yang kedua juga ya ini harus dihitung secara baik oleh Golkar ketika memang sosok ini yang menjadi keinginan konstituen, jangan dihambat dong kan seperti itu. Iya sih, tapi ya khawatir juga kan kalau misalkan semuanya itu harus seperti sanksi-sanksi begitu, ya bisa-bisa jadi presiden buruk juga terhadap ya tokoh-tokoh yang lain di partai yang lain. Misalkan kayak Bung Iqbal tadi bilang di partai Golkar ada Kang Deddy Mulyadi, bisa aja nanti jadi nggak berani lagi orang bikin relawan Kang Deddy Mulyadi. Lah daripada disanksi kan. Nah, artinya mau kita maknai sebenarnya itu partai politik memang mempersiapkan kaderisasi, tapi kadang-kadang standar yang ditentukan partai politik tidak sama dengan standar yang diinginkan rakyat.
Kan ini kan problemnya. Iya. Standar yang diinginkan rakyat itu misalkan kayak Didi Mulyadi turun terus ke lapangan, terus aktif dalam melakukan kerja-kerjanya, baik dia tuh tanggung jawabnya di dalam komisinya maupun di dapilnya misalkan kan. Iya. Nah, aktif memperjuangkan regulasi-regulasi yang bisa memperbaiki keadaan-keadaan sesuai dengan bidang dia, komisi dia misalkan kan. Nah, ketika rakyat menilai itu, oh, orang ini loh yang bisa, yang sesuai, yang cocok. Di tempat saya juga banyak problem seperti ini misalkan. Iya. Nah, atas dasar itu berarti akan ada standar yang ditentukan oleh orang yang melihat kinerjanya. Iya. Berarti ini standar pemimpin yang saya inginkan, agar bukan cuma di Jawa Barat dia bisa bekerja, bisa dia membuat regulasi itu sampai ke tempat saya juga, misalkan provinsi yang lain, karena ya hampir sama problemnya kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan itu bukan standar partai, artinya keinginan, harapan dari rakyat tadi yang bukan orang partai itu ya bisa aja kandas kalau memang itu nggak standar pada partai. Semua udah ya selesai. Udahlah juang-juang sendiri aja katanya kan. Ya takutnya salah satunya apa namanya, kalau misalkan ya hal seperti ini belum sudah diberikan sanksi, belum udah dibungkam lah dalam tanda kutip, akhirnya ini menimbulkan sikap apatisme politik rakyat. Nah, itu dia, itu yang paling kita takutkan. Kalau sudah apatisme politik rakyat, udah malah serba salah kita ini kan. Alam demokrasi yang seperti ini sedang baik-baiknya begini, sedang terbuka gitu kan, ini malah jadi down lagi menurutku kalau misalkan seperti ini sikap partainya ya. Iya, tapi mudah-mudahan lah Golkar nggak begitu ya. Walaupun sebenarnya kampanyenya Pak Ketum itu ya udah kelihatan jelas ya. Ya takutnya ini jadi referensi begitu loh. Kalau ini jadi referensi kemudian dipakai juga oleh partai lain ya. Entah Golkar gitu kan, entah itu Gerindra, dia punya siapa namanya? Sandiaga yang dia sebenarnya di bawah juga kan bekerja gitu kan, dan punya pendukung sendiri gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan, kalau misalkan ini misalkan jadi model lah, artinya ada penertiban dalam tanda petik ya, ada penertiban dari elit partai kepada kader-kader yang dianggap lu belum mengikuti, artinya lu belum sesuai dengan mekanisme yang ada misalkan kan. Nah, terus ini harus dibungkam atau harus dibidik lah katakan. Nah, ini kan ke depan akhirnya keputusan itu kan hanya berada di atas. Soal siapa pemimpin berarti akan ditentukan oleh segelintir orang. Kan itu. Betul. Yang barangkali juga itu bisa saja mereka membuat keputusan-keputusan itu berdasarkan subjektivitas dan pragmatisme juga. Nah, tapi kalau seperti yang kita katakan tadi, oke lah partai politik mekanisme belum jalan, atau penjaringan di partai politik belum terjadi, atau konvensikah namanya, atau apakah namanya untuk menjaring suara secara kelembagaan di partai, siapa yang mau dicalonkan misalkan. Nah, tapi kan di luar dari mekanisme ini kan artinya ini kan sudah terjadi. Sudah terjadi di luar sana, orang aku mau si A deh, aku mau si B, aku mau ku Ganjar Pranowo deh, aku mau Deddy Mulyadi, aku mau Anies Baswedan. Ini kan sudah terjadi. Menurut saya ini apakah ini bukan satu ukuran bahwasanya proses demokratisasi itu berjalan dengan baik? Nah, sekarang partai mau mendengar suara rakyat atau hanya keinginan dia sendiri kan gitu? Atau kalau memang takut misalnya ada hanya Ganjar Pranowo ya dibikin konvensi internal gitu kan. Kalau memang partai punya calon tersendiri di luar dari siapa namanya Ganjar Pranowo, misalkan Mbak Puan kah, atau misalkan ada yang lain dari kader-kader PDIP yang memang potensial, ya dibikin konvensi secara internal, dilihat, diukur sejauh mana keinginan ya mungkin suaranya dari DPD tingkat daerah gitu kan. Ya kalau memang ternyata keputusannya berbeda, ya satu sama lain harus legowo untuk hal itu gitu. Itu lebih demokratis di dalam internal partainya. Dari diberikan sanksi-sanksi seperti ini nggak mendewasakan politik. Mungkin acuannya karena yang selalu kan yang disampaikan oleh elitnya PDIP ya. Mereka menyatakan kan karena mekanisme demokratisasinya sudah berjalan, yaitu lewat Kongres. Di Kongres sudah ditentukan bahwa ibu ketua umum lah
Artinya proses demokratisasi untuk menentukan itu sudah berjalan, sudah lewat fasenya. Tinggal menjalankan, mengeksekusi hasil proses demokratisasi itu. Karena katanya di hasil demokratisasi itu rekomendasi atau keputusan Kongres itu hanya ada di tangan ketum untuk menentukan siapa calon gitu. Nah, sekarang nih kan ini yang menjadi apa itu yang menjadi concern kita itu kan oke lah, mekanisme partai itu kan ya internal mereka, siapapun nggak bisa menggugat itu kan. Kecuali misalkan kalau mereka berkongres lagi nanti itu didorong lagi oleh DPD bahwasanya konvensi harus dilakukan. Itu jangan ketum lagi yang harus salah adanya suara ketum yang menentukan siapa jadi siapa enggak gitu kan. Meskipun itu sebenarnya nggak mungkin dia bisa sendiri, pasti akan minta pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, maksud saya itu pertimbangan di internal partai itu kan mekanismenya ada gitu. Kalau ada orang yang melanggar mekanisme partai itu wajib disanksi. Nah, ini maksud saya itu bagaimana partai melihat orang di luar dari partai atau relawan-relawan yang muncul, ya kan? Ada dua kemungkinan. Menurutku ada kemungkinan statement ini bisa mendorong semakin kencang relawan bekerja. Itu satu. Kalau yang militan ya. Kalau misalkan yang setengah militan, dia akan mundur. Buat apa juga mati-matian nanti campaign dari sekarang, tiba-tiba di injury time dibilang bukan lu katanya kan. Tapi semakin menjadi korban biasanya semakin naik ini. Sinetron ya. Iya. Atau jangan-jangan ya ini bagian dari strategi. Makanya saya pertanyaan awal tadi kan, atau jangan-jangan ini bagian dari strategi gitu. Nah, kalau itu kita memang hanya bisa menganalisa sejauh mana tujuan daripada asumsi dari tujuan dari sanksi ini diberikan itu. Gitu kan. Ya, tinggal lagi mudah-mudahan ini dampaknya tidak negatif dalam proses demokrasi Indonesia. Dalam proses demokratisasi, yang paling pertama kan bagi kita kalau misalkan secara kelembagaan partai politik bisa melihat apa yang menjadi fenomena di bawah atau di masyarakat, itu yang kita harapkan kan fungsi partai politik ke depan. Dan bukan semata-mata hanya persoalan siapa calon presiden, siapa calon bupati, siapa calon wali kota, siapa calon gubernur. Bukan cuma itu. Termasuk yang paling esensial itu, yang paling mendasar itu problem-problem pokok di masyarakat itu, seperti problem sosial, problem ekonomi, problem-problem sumber daya manusia, lingkungan. Nah, itu. Nah, kalau misalkan di hal-hal yang ngepens aja, artinya tidak membutuhkan banyak sumber daya atau tenaga dari partai untuk menyelesaikan sebuah riak di tengah masyarakat. Katakanlah ini riak di masyarakat ini ya, ada muncul kelompok-kelompok yang pengen anggota partai ini, si A ini atau si Ganjar Pranowo ini harus jadi presiden gitu. Tapi kalau itu pun bisa dianggap menjadi masalah, bagaimana dengan problem-problem yang lebih parah, misalkan seperti problem lingkungan, penyerobotan tanah, kan problem-problem ketertinggalan ekonomi dan sosial di daerah. Iya. Bisa jadi tutup kuping kalau begitu. Ya, kalau artinya ini partai harus mendengar apa yang terjadi di bawah, grassroots gitu. Iya. Pastilah mendengar, ini kan partai wong cilik, Bung. Kalau wong ciliknya itu nggak tahu lah ciliknya dari mana nih. Sekarang indikatornya apa nih partai wong cilik? Kalau dibilang partai wong cilik, indikatornya mungkin beliau yang terhormat Juliari Batubara itu dia nggak mau itu mainkan bantuan COVID. Karena wong cilik paling menderita nih, ya kan? Iya. Digasa juga. Tapi itu ya biarlah itu bagian dari oknum katanya. Iya, itu oknum, dan proses hukum sudah mereka. Tanggung jawabnya di hadapan hukum sudah dijalankan. Mudah-mudahan nggak bertambah lagi di area yang datang kan, seperti sekarang ini. Ada efek jerah kepada para politikus kita saat ini dengan ada efek jerah agar ya kembali kepercayaan publik terhadap politisi itu. Nah, cuman itu tadi, sanksi ini mudah-mudahan bukan jadi semacam role model lah ya, untuk menertibkan juga atau menekan atau mengancam terhadap tumbuhnya kader-kader baru atau tumbuhnya figur-figur baru yang diharapkan oleh rakyat. Terutama ini masyarakat. Iya, terutama ini di Golkar sendiri kan. Karena kalau di internal PDIP kan problemnya bukan karena ketum berambisi. Betul. Karena ada mekanisme di sana yang hanya ketum yang bisa menentukan, kan itu. Soal siapa jatuhnya, apakah tetap Ganjar juga kan nggak tahu gitu.
Tapi kalau di Golkar sendiri kan berbeda. Iya. Ketua umum seperti yang kita lihat informasi-informasi di baliho apa segala macam ya sudah memang informasi lah ya, tepatnya sudah ada informasi di beberapa baliho-baliho atau alat peraga kampanye menyatakan Erlangga Hartarto itu untuk 2024 gitu. Iya. Kalau misalkan tiba-tiba nanti dianggap juga kemunculan Kang Deddy Mulyadi ini, katakanlah Kang Deddy Mulyadi secara pribadi tidak ada berpikir, tidak pernah terlintas di pikirannya untuk itu, tapi kan nggak bisa dinegasikan. Ada banyak orang yang menginginkan dia untuk menjadi salah satu kontestan di 2024 gitu. Nah itu. Iya. Nah maksud saya itu siap nggak kita kalau misalkan mekanisme atau cara yang terjadi atau semacam persiapan-persiapan yang dilakukan oleh PDIP itu terjadi di Golkar gitu. Siap nggak pendukung Kang Deddy Mulyadi menerima itu dengan legowo? Ya udah. Iya. Yang dibutuhkan memang kedewasaan politik ya. Kedewasaan politik untuk melihat sejauh mana sebenarnya kader yang potensial menurut rakyat yang cocok dijadikan masuk di bursa presiden 2024. Kalau misalnya dari suara arus bawah menginginkan orang yang bukan ketua umum partai gitu kan, ya semua harus legowo gitu kan, karena ini pertama tujuannya adalah untuk partai itu sendiri, yang kedua untuk bangsa Indonesia, yang paling penting begitu loh. Jadi saya pikir sih sepakat bahwa ini jangan dijadikan role model untuk menertibkan para kader-kader yang terbaik yang memang diinginkan dari bawah, dan juga mekanisme partai harus bisa melihat fenomena ini dengan baik dan memberikan ruang terbuka-terbukanya kepada kader-kader yang memang muncul dari hasrat politik rakyat Indonesia begitu. Ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan ya Ganjar Pranowo tetap beruntung nanti di 2024. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi. Ya. Kita juga harapkan bisa bersaing dalam bursa pencalonan presiden 2024, juga beruntung nanti bisa diberikan ruang karena memang itu juga lahir dari keinginan rakyat, gitu ya Bung ya. Nah, itu dia. Oke. Mungkin itu aja soal sanksi-sanksi ini. Jadi kata orang Karo, ulang kam sanksi. Deddy Mulyadi pasti jadi. Ganjar Pranowo pasti jadi juga. Jangan sanksi. Jangan sanksi. Tetap berjuang teman-teman. Seperti apapun, sekecil apapun peran yang bisa kita lakukan saja. Soal nanti yang kuasa berkehendak di atas dua figur ini, ya itu yang penting ikhtiar kita sudah dilaksanakan. Iya. Kalau soal siapa yang nanti menjadi presiden, ya memang itu udah domainnya Tuhan, beda lagi domainnya yang Maha Kuasa, beda, domain kita beda, domain kita lo berikhtiar. Oke. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya, dan kita tidak akan pernah berhenti di sini. Mudah-mudahan semakin berkembang lagi dan semakin banyak orang yang terlibat dalam perbincangan ini, dan kami mengundang siapa saja pun atau latar belakang apapun untuk kita sama-sama berdiskusi di sini, baik itu lewat kolom komentar maupun langsung datang ke studio kecil kita ini. Dan juga para subscriber kami juga silahkan kami minta untuk komentar-komentarnya, kalaupun ada yang ingin disampaikan, dan juga mungkin ada yang dari daerah tertentu di luar dari Pulau Jawa atau mungkin di luar dari Indonesia ini memang punya kekhususan sendiri mendukung Kang Deddy untuk masuk dalam bursa calon presiden, silahkan tinggalkan komen di akun kami gitu. Thank you. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Cheers.